Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Dr. Mala dari Puskesmas Ciberem. Karena KBIK Anur ini adalah di bawah pengawasan Puskesmas Ciberem ya Bu ya. Jadi untuk pemeriksaan hajinya memang yang memberikan pembinaan memang dari Puskesmas Ciberem. Tapi tadi saya mendengar dari Kang Fauzul, ternyata banyak juga dari Bandung ya Kang ya, dari Bandung dan juga banyak juga dari wilayah lain Puskesmas di Cimahi ya. Oke, alhamdulillah. Ibu bapak semuanya sehat. Alhamdulillah, senang sekali saya hari ini diberi kesempatan oleh KBIK Anur untuk sedikit menyampaikan mungkin ini juga salah satu hal yang esensial dan penting dalam penyelenggaraan jemaah haji ya, keberangkatan haji. Memang selain kalau misalnya dari haji itu kan Ibu dan Bapak ada yang wajib-wajibnya ya, salah satunya seperti manasik, bagaimana berjalannya ibadah di sana gitu ya, persiapan ibadah. Tapi juga untuk nanti kan ada yang namanya pelunasan nih Bapak Ibu ya. Sebelum pelunasan itu kalau dulu sebelum tahun 2023 memang sebelum pelunasan jadi pelunasan dulu baru pemeriksaan kesehatan. Tapi sejak tahun 2024 ini ya Bu ya, itu dibalik Bapak Ibu, jadi harus istiqoah dulu secara kesehatan baru boleh melakukan pelunasan. Jadi nanti secara pelunasan itu salah satunya adalah membawa lembar istiqoah dari dinas kesehatan setempat gitu ya. Jadi dipastikan memang Ibu dan Bapak harus sehat dulu. Karena kenapa sih Dok harus sehat ya? Karena seperti kita tahu bahwa haji itu ibadah yang 90%-nya fisik ya Bu ya. Jalannya aja bisa sampai berjam-jam ya Bu kan. Jadi saya di sini izin Kang Fauzul dan Bu No sedikit ingin menyampaikan nanti seperti apa sih kegiatan pembinaan kesehatan haji di tahun 2024 ini gitu. Karena memang mulai tahun kemarin itu memang pembinaan haji kesehatan hajinya sangat ketat ya. Jadi karena memang di sana itu kan satu dokter, dua perawat itu membina atau memegang 500 jemaah haji minimal ya Bu ya, gitu kayak satu kloter gitu. Nah di sini juga sebenarnya alhamdulillah saya sempat melihat Pak Teguh dan Bu Ruwati itu alhamdulillah sudah pernah ketemu kita ya Bu ya. Mudah-mudahan tahun ini kita ketemu lagi, intens lagi gitu. Nah nanti kegiatan ini kan memang dari Puskesmas Ciberem, tapi sebenarnya secara garis besarnya pemeriksaan kesehatan haji di semua puskesmas itu sama aja ya. Jadi kenapa boleh nggak dong kalau misalnya pemeriksaannya nggak di puskesmas, tapi misalnya di rumah sakit atau di klinik gitu ya. Nah hapunten Ibu dan Bapak, karena memang untuk saat ini Kemenag itu menitipkannya ke puskesmas. Karena kan nanti suratnya itu dari dinas kesehatan ya, sementara yang di bawah dinas kesehatan itu adalah puskesmas. Jadi Ibu dan Bapak kalau misalnya kan saya masker satunya misalnya BPJS-nya bukan di puskesmas dong, tapi misalnya di klinik atau mungkin di kayak klinik Telkom gitu atau klinik Pertamina gitu ya, tetap harus ke puskesmas wilayah Ibu dan Bapak tinggal ya. Jadi kalau tadi ada yang di Bandung ya berarti puskesmas yang mengampu wilayah rumahnya gitu ya. Kalau tadi kan ada yang di Gempol gitu ya, puskesmasnya masuk ke mana gitu, tergantung KTP-nya Ibu dan Bapak gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Saya sudah perkenalan ya Bu ya. Ya saya dapat kemala ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak yang dari Ciberem ketemunya insya Allah sama saya ya. Oke, saya tuh sebagai dokter pemeriksa kesehatan haji di Puskesmas Ciberem ya. Nanti setiap puskesmas pasti punya dokter pemeriksaannya masing-masing. Oke. Nah, oke. Ini. Nah, dasar pemeriksaan kesehatan haji sudah diatur ya Bu ya. Jadi bukan semata-mata orang puskesmas pokoknya pengen meriksa ini, tapi kita memang sudah diatur Bu oleh peraturan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang istiqoah kesehatan jemaah haji ya. Ini pegangan kita untuk melakukan pemeriksaan haji di puskesmas ya. Oke, nah kenapa sih Dok harus diperiksa dulu sebagai seorang jemaah haji gitu ya? Nah karena memang Ibu dan Bapak yang tadi saya sampaikan 90% untuk ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Jadi ada beberapa kloter yang baru
datang nih baru turun nyampe misalnya ke Mekah, itu tuh hari itu juga di hari yang sama langsung umroh ya Bu ya, ada yang harus langsung umroh wajib. Nah itu kan sementara untuk perjalanan dari Indonesia itu kita misalnya dari Bandung nih ya, dari Cimahi kan harus ke asrama haji dulu, itu perjalanan di sana nanti nginep 1 hari, kemudian baru besoknya berangkat naik pesawat. Di pesawat juga bukan yang cuma sejam 2 jam Ibu dan Bapak ya. Mungkin di sini ada yang sudah pernah berhaji atau sudah pernah berumroh. 9 jam. 9 jam teh kebayang ya ibu-ibu nekuk we gitu kaki teh ya. Tapi tenang aja karena nanti di pesawat juga ada dokter dan perawat yang mendampingi ibu dan bapak sekalian. Jadi nanti teh di pesawatnya pada senang-senang ya Bu ya, peregangan gitu, nggak boleh diem aja. Kalau diem aja nanti ada yang namanya kondisi jadi kaku, kakinya bengkak-bengkak gitu karena duduk aja kan, nanti kan kelas duduknya kelas ekonomi ya Bu ya. Nah nanti kan duduk terus nggak boleh duduk terus, jadi harus bergerak. Nanti ibu dan bapak didampingin sama dokter dan perawat hajinya ya. Oke, nah ini kenapa harus melakukan pemeriksaan kesehatan haji? Yang pertama ini adalah untuk bagi kami pendamping ibu dan bapak supaya kita tahu nih sebenarnya jemaah yang kita pegang tuh lagi sakit apa sih, ada kecenderungan sakit apa nanti di sana, supaya nanti selama ibadah haji kita bisa mengurangi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kekambuhan atau komplikasi dari ibu dan bapak ya. Karena di sana kan panas ya Bu ya, Pak ya. Jadi kadang ada jemaah yang suka lupa minum, suka banyak yang dehidrasi, banyak juga yang terjadi heat stroke ya. Punten sampai menjemput ajal di sana gitu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya berdoanya ibu dan bapak berangkat dengan kondisi sehat, kembali ke keluarga dengan kondisi lebih sehat lagi gitu ya, insya Allah ya. Jadi makanya penting banget nih kenapa kita sebagai tenaga kesehatan harus melakukan pemeriksaan supaya ini misalnya ada bapak ibu yang sakit gula atau mungkin ada yang darah tinggi, ada yang sakit jantung, itu bisa kita kendalikan penyakitnya ya. Supaya kalau misalnya nanti di sana juga akan sering ada dokter dan perawat yang periksa ibu ya, diperiksa berkala gulanya, tensinya, kondisi-kondisi lain gitu ya. Terus nanti akan dicek berkala. Nah kemudian ini sebagai dasar pembinaan kesehatan haji. Nanti kita ngapain aja sih dong? Cuman periksa aja gitu? Enggak ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tugas saya selama membina ibu dan bapak salah satunya adalah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bukan cuma buat di Indonesia doang, tapi selama nanti ibu dan bapak ada di Mekah atau di Madinah, itu juga ibu dan bapak bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah dibiasakan di sini, gitu ya. Kemudian sebagai dasar perlindungan kesehatan ya. Nah ini kan kita kan nanti bakal ketemu tuh jemaah tuh gak cuma dari Indonesia aja ya Bu Pak di sana, dari seluruh dunia ya. Dari pokoknya dari semuanya ada. Nah kita nggak tahu nih orang-orang di negara bagian sana tuh apakah membawa penyakit atau enggak. Makanya kenapa jemaah haji kan sebelum berangkat haji harus diapain dulu Bu? Divaksin, betul. Karena vaksinnya apa Bu? Tahu nggak Bu vaksin apa? Meningitis sama influenza ya. Karena kita nggak tahu nih kalau di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada penyakit meningitis, tapi orang-orang di luar sana, terutama kan kayak orang-orang Afrika, itu ada yang penyakit bakteri yang bisa menyebabkan mereka meningitis gitu. Jangan sampai keluar ke kita, terus kita bawa ke Indonesia, di Indonesia disebarkan gitu ke orang Indonesia ya, jadi wabah nanti di Indonesia. Nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi sebagai perlindungan penyakit untuk mengawasi pengendalian penyakit menular dari negara lain gitu ya. Kemudian sebagai dasar penerapan rukhsah dalam manasik ibadah haji ya. Jadi ibu bapak nanti itu, ibu dan bapak selain diperiksa fisiknya, akan diperiksa yang namanya kebugaran. Ya, kebugarannya ngapain dong? Angkat beban gitu? Enggak ya. Nah, nanti kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan ibu dan bapak, sesuai dengan kondisi fisik ibu dan bapak sekalian. Ada yang kebugarannya disuruh lari, ya larinya itu kalau nggak salah 600 meter, dihitung waktunya berapa lama. Tapi kalau misalnya kondisinya nih hapunten, ini kan udah banyak yang sepuh ya, menurut tuh kalau disuruh lari teh, pingsan gitu ya, nanti petugas kesehatannya pada kocar-kacir gitu ya. Jadi disesuaikan bagi ibu dan bapak yang lebih dari 60 tahun atau ada penyakit sendi atau
mungkin ada penyakit jantung atau penyakit paru-paru, itu nanti disuruh jalan aja kok ya. Tapi jalannya juga nanti kita hitung apakah masuk ke dalam bugar atau tidak bugar gitu ya. Kemudian sebagai database dalam integrasi dan aplikasi data kesehatan haji. Jadi Ibu dan Bapak sekarang tuh udah canggih banget sistem kesehatan haji itu, namanya Cisco Hardcase. Ibu Bapak nanti diperiksa di sini di Indonesia, tapi orang yang di Arab itu bisa baca data Ibu semua. Nanti Ibu dan Bapak tuh dapat yang namanya kalung pengenal. Nah, kalung itu kan ada barcode-nya Bapak Ibu. Kalau di-scan semua data Ibu sama Bapak selama kesehatan haji di Indonesia itu akan keluar di sana. Oh, ternyata Bapak BT memang dari Indonesia juga punya sakit jantung. Pas di sana misalnya ternyata ada serangan jantung. Nanti kan jadi database maksudnya penyakit apa saja gitu. Jadi nggak perlu periksa banyak-banyak gitu ya. Orang di Arabnya sudah tahu Ibu dan Bapak sakit apa gitu ya. Oke, next. Nah ini, tapi memang untuk pemeriksaan haji ini tidak di-cover sama BPJS Ibu Bapak ya, tapi dan tidak juga masuk ke dalam yang setoran Bapak dari ke BPIH itu belum termasuk untuk pemeriksaan hajinya. Nah ini memang sudah diatur ya di sesuai dengan peraturan Wali Kota Cimahi nomor 2 tahun 2022 untuk pembinaan haji itu biayanya segini. Itu kalau dijumlahin 125.000. Nanti kalau datang lagi harus bayar lagi nggak dok? Enggak ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti misalnya ternyata ada yang harus dievaluasi sama dokternya, itu nggak perlu bayar lagi ya. Jadi sudah termasuk ini. Nggak perlu bayar lagi tuh kalau misalnya Bapak Ibu BPJS-nya ada di tempat kita ya. Tapi kalau misalnya BPJS-nya ada di luar, datang ke kita dengan judul konsultasi, biasanya paling cuma biaya retribusi rawat jalan aja di poli umum ya. Nah ini 125.000 ini dibayarkan satu kali saja, itu termasuk ke dalamnya adalah tes kebugaran. Nah mulai tahun ini untuk Kota Cimahi sendiri tes kebugaran, kalau dulu tahun lalu kita tes kebugaran itu bareng-bareng Bu, satu Cimahi kita dikumpulin di Teknopark ya Pak ya, betul ya Bu ya, dikumpulkan di Teknopark waktu itu. Kalau sekarang kebugarannya dikelola oleh puskesmas masing-masing ya, jadi nanti barengannya bukan sama satu Cimahi tapi yang satu wilayah saja gitu. Lebih nyaman sih mungkin ya, karena kita juga petugas puskesmas ngawasinnya cuman misalnya kalau di Ciberem itu rata-rata satu tahun itu jemaah hajinya 60 sampai 90. Jadi lebih mudah untuk kita mengawasinya ketimbang bareng-bareng satu Cimahi bisa sampai 1.000 orang ya Bu ya. Itu lumayan banyak dan lumayan hektik biasanya gitu. Nah ini nanti biasanya akan dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan diagnosa dari dokter, baru kita bisa menentukan untuk tes kebugarannya ya. Oke, next. Nah sebenarnya yang mau kita tentukan dari istitoah itu apa sih gitu ya. Nah nanti tuh istitoah itu sebenarnya adalah apa ya, kayak sertifikat, bukan sertifikat juga ya, kelulusan dari petugas kesehatan Ibu dan Bapak itu layak atau tidak secara kesehatan untuk berangkat ke haji ya. Kadang-kadang tuh Bu, kita tuh suka dijadikan apa ya, dianggap sebagai penghalang ya Bu ya. Kadang-kadang dokternya nggak ngelulusin saya istitoah gitu ya. Padahal sebenarnya kita juga dilindungi, maksudnya diatur oleh undang-undangnya bahwa sebenarnya tidak semua jemaah haji itu bisa berangkat gitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa diberangkatkan secara kesehatan. Yang mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sini termasuk ke yang istitoah semuanya ya. Berdoanya begitu. Soalnya Bu, kebayang ya kalau misalnya ternyata nih, misalnya saya seorang dokter meluluskan atau mengistitoahkan orang yang seharusnya tidak istitoah. Satu, mungkin akan menjadi kesulitan untuk petugas di sana ketika mendampinginya gitu, karena kan mendampinginya tidak cuma satu orang ya, 500 sampai 700 orang dalam satu kloter itu didampingi oleh satu dokter aja gitu. Nah yang kedua, kita juga Bu gak mau Bu Pak mengirim hanya untuk misalnya Ibu dan Bapak cuman maktab ya Bu namanya ya, maktab saja. Maktab tuh artinya datang ke sana terus udah gitu cuma diem di hotel gitu ya, atau mungkin datang ke sana nanti tiba-tiba masuk ke rumah sakit gitu. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Jadi kita juga pengen Ibu dan Bapak di sana menjalani semua persyaratan haji dan lolos di
semua ibadahnya gitu ya, bisa menjalani sebaik-baiknya. Nah, istiqoah itu kita biasanya membuat menjadi empat kelompok. Yang pertama mah ini yang kita harapkan semua ya memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji gitu ya. Nah, ini tuh memang biasanya sih kalau saya dapat yang ini tuh kalau di atas 40 tahun jemaahnya itu paling ya bisa dihitung jari gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ada juga jemaah haji yang misalnya di bawah 30 tahun, banyak kalau yang memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji. Tapi kalau ibu dan bapak ternyata misalnya ada darah tinggi atau gula dengan catatan terkontrol, itu kita bisa masukkan ke dalam memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji dengan pendampingan ya. Ibu dan bapak di sini sudah diperiksa screening belum? Sudah ya. Ada nggak yang baru tahu ternyata saya punya darah tinggi? Oh enggak. Ada ya Bu ya. Oh ternyata saya tensinya tinggi gitu ya. Bu Pak tenang aja, kita juga mendiagnosis darah tinggi, gula itu tuh nggak mungkin satu kali ya. Misalnya ibu dan bapak baru pertama saya baru pertama kali dong tensinya tinggi gitu ya. Itu nggak langsung kita diagnosa darah tinggi, enggak gitu ya. Biasanya kita suruh untuk oke, kita evaluasi lagi ya Pak Bu, nanti 2 minggu lagi bapak dan ibu periksakan lagi tensinya. Kalau seandainya tensinya tinggi ya sudah berarti minum obat gitu ya. Kalau minum obat istiqoah nggak dok secara kesehatan haji gitu ya. Istiqoah tapi dengan syarat pendampingan. Nah, pendampingan ini teh ibu bapak bukan cuma pendampingan orang ya. Misalnya ada yang post stroke gitu ya, habis kena stroke gitu kan, jalannya kan susah, misalnya harus didampingi dengan orang. Tapi bukan cuma itu aja, pendampingan juga masuk ke dalamnya adalah pendampingan obat dan pendampingan alat ya. Misalnya ada yang jalannya agak susah, kita bekelin nih surat untuk bapak dan ibunya misalnya membawa tongkat atau membawa kursi roda gitu ya. Jadi intinya memenuhi syarat istiqoah itu dengan pendampingan itu asalkan penyakitnya terkontrol ya. Jadi ibu dan bapak di sini dengan adanya screening kesehatan dari puskesmas, itu ibu dan bapak itu bisa dijadikan oh ternyata saya tuh punya gulanya tinggi gitu ya. Berarti saya mulai harus kontrol ke klinik atau ke puskesmas gitu ya. Asalkan minum obatnya teratur, itu insya Allah masih kita bisa masukkan ke memenuhi syarat istiqoah dengan pendampingan gitu ya. Karena memang untuk beberapa penyakit mah tidak bisa disembuhkan ya Bu ya. Ada di sini yang sudah bertahun-tahun kena diabetes atau hipertensi? Ada pasti ya beberapa di sini. Intinya kalau misalnya diabetes dan hipertensi itu nggak bisa sembuh Bapak Ibu, tapi selama minum obat teratur insya Allah terkontrol ya gitu. Nah terus ada juga nih yang tidak memenuhi syarat istiqoah untuk sementara. Kalau ini bisa berubah ibu dan bapak. Misalnya nih tahun ini ada kondisi yang misalnya tidak memungkinkan ibu dan bapak untuk berangkat haji. Ini kita bisa tunda jadi di tahun depannya misalnya gitu. Biasanya penyakit-penyakit yang di sini itu adalah penyakit-penyakit seperti TBC ya, kemudian gagal jantung yang stage 5 kalau nggak salah masuk ke sini juga di H5. Nah, ada juga yang udah aja tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji. Nah, kalau ini nanti saya jelaskan ada beberapa kondisi yang memang nggak mungkin bapak dan ibu untuk berangkat ke haji bersama rombongan reguler gitu ya. Nah ini biasanya ada juga yang sudah auto jemaah hajinya itu memenuhi syarat istiqoah dengan pendampingan. Sebenarnya kalau kita kasih label ini Bu, Pak, nanti itu di sana ibu dan bapak akan mendapatkan label yang berbeda dengan yang istiqoah saja. Biasanya labelnya itu jadi warna kuning kalau nggak salah. Jadi itu tuh sebenarnya sebagai tanda perhatian buat petugas di sana yang mendampingi ibu dan bapak bahwa ibu dan bapak perlu perhatian lebih gitu. Jadi saya seperti darah tinggi nih, jadi di tensinya itu biasanya seminggu bisa sampai 3 kali, dicek gulanya bisa sampai seminggu sekali seperti itu ya. Nah atau menderita penyakit tertentu yang tidak masuk ke dalam kriteria tidak memenuhi syarat ya. Jadi ada beberapa penyakit juga yang masih boleh berangkat ke sana gitu ya. Nah ini nih yang penyakit yang tidak memenuhi ya. Mudah-mudahan tidak ada ya di sini mah ya. Yang pertama adalah gagal ginjal dengan hemodialisis. Hemodialisis itu cuci darah ya.
Jadi kalau sudah cuci darah, kenapa sih dok nggak boleh orang dengan gagal ginjal padahal kan pengen ibadah haji gitu ya? Iya bapak, orang dengan cuci darah itu cuci darahnya biasanya harus rutin ya. Biasanya tuh 1 minggu tuh ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang tiap hari cuci darahnya tuh. Kebayang ibu bapak nanti kalau misalnya ternyata ada orang dengan gagal ginjal di satu kloter, pendamping hajinya teh, dokter atau perawatnya teh akan mendampingi orang tersebut selama berangkat ke rumah sakit untuk cuci darah. Nanti yang kalau saya 500 berarti 499 nya gimana gitu kan ya, tidak mungkin. Jadi memang untuk gagal ginjal ini sudah tidak memenuhi kriteria. Nah, memang kenapa diperlukan adanya sosialisasi ini? Karena pasti kan setiap orang mah kalau sudah waktunya berangkat pengennya berangkat ya bu ya pak ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin orang-orang awam tidak tahu bahwa sebenarnya kondisi tersebut itu tidak bisa berangkat haji. Ini cerita. Tahun lalu saya mendapatkan jemaah yang memang saya biasanya kalau sudah dapat daftar jemaah itu kan saya kontak satu persatu by WA untuk datang ke puskesmas untuk pemeriksaan. Nah, qadarullahnya bapak ini itu sudah menjalani cuci darah selama kalau nggak salah 5 tahun. Dan dia tuh sudah tahu kalau misalnya kondisi cuci darah itu tidak bisa untuk berangkat haji. Karena saya telepon, saya WA, akhirnya beliau datang dengan membawa berkas-berkas bahwa beliau itu memang harus cuci darah setiap seminggu itu 3 kali. Dan alhamdulillah itu karena beliau tahu ya kondisi penyakitnya tidak bisa berangkat haji, beliau sudah dalam kondisi legowo ya, kalau kata orang Jawa legowo ya, udah pasrah, udah nggak apa-apa dok gitu kan ya. Beliau datang bawa berkas-berkasnya, dok ini saya bapak yang kemarin dokter telepon, ini saya bawa berkas-berkas saja. Kalau saya mau mengatakan bahwa kalau saya mah sudah tidak istiqomah dok untuk berangkat haji karena saya sudah ada gagal ginjal gitu. Jadi bapak sudah tahu, kata saya sudah dok, saya sudah tahu, nggak apa-apa dok, nanti saya bisa dilimpahkan ke anak saya, kata beliau gitu. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk menerima ya. Dokter juga nggak bisa maksanya, bu, ibu udah nggak bisa nih untuk berangkat misalnya gitu kan ya. Pasti kan yang pertama itu langsung, aduh gimana ini saya nggak bisa berangkat padahal udah nunggu berapa puluh tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah disosialisasikan seperti ini, pasti ada orang-orang yang mungkin ada waktu untuk bisa menerimanya ya. Oke, kemudian penyakit jantung dengan gejala yang muncul saat istirahat atau aktivitas ringan. Nah ini tuh biasanya terlihatnya dari kalau misalnya duduk aja atau diem aja udah sesak nafas orangnya. Nggak mungkin ya kita berangkatin juga, kasihan gitu ya, udah sesak nafas misalnya harus pakai oksigen terus kan nggak mungkin juga kita berangkatkan ya. Kemudian ada penyakit paru kronis yang harus menggunakan oksigen terus menerus. Ada juga penyakit sirosis hati atau pengerasan hati, ini juga sudah tidak boleh. Kemudian penyakit neurologis dan psikologis yang mengganggu kognitif atau disertai dengan disabilitas motorik berat. Ini biasanya penyakit ini tuh biasanya bukan stroke ya, penyakit kan biasanya disebutin neurologis tuh identik dengan stroke ya. Ada penyakit namanya demensia atau Alzheimer. Ya pernah dengar ya bu ya, Pak. Jadi itu tuh biasanya orang jemaah ya orang pasiennya tuh sering lupa. Kadang lupanya itu sampai lupa jalan pulang. Pernah dengar nggak bapak ibu ada orang tua ya jalan keluar terus hilang? Nah itu teh kemungkinan ada di kondisi Alzheimer ya. Nah cerita lucu juga, beberapa tahun yang lalu saya dapat cerita dari teman saya yang berangkat. Ada satu jemaah haji asal Cimahi kalau nggak salah yang udah di pesawat minta turun gara-gara pengen ngasih makan ayam. Nah jadi kan sudah tidak sinkron gitu. Saya mau ngasih makan ayam, bukan mau naik haji neng, katanya gitu. Jadi sudah lupa. Nah kondisi seperti itu memang sebenarnya seharusnya tidak diberangkatkan. Itu karena bu pak, ini juga cerita juga dari yang lain. Di sana banyak yang lupa bu, karena mungkin saking panasnya, orang saking banyaknya, kadang kan suka linglung ya. Jangankan orang yang udah usia lanjut, saya juga kalau lagi rame banyak orang itu kayak, aduh bingung mau ngapain dulu ini teh gitu ya, suka libur gitu jadinya teh. Nah itu teh kadang-kadang itulah kita mengantisipasi hal-hal tersebut gitu ya.
Nah, ada juga gangguan psikologis, biasanya ini adalah gangguan skizofrenia ya, orang dengan gangguan jiwa berat yang biasanya kita tidak berangkatkan gitu ya. Nah, hamil juga nggak boleh berangkat ya, tapi kalau hamil itu biasanya masuknya ke istitoah tidak istitoah sementara. Jadi kalau udah nanti tahun depan nggak hamil mah boleh berangkat. Nah, kehamilannya juga biasanya yang tidak boleh itu di trimester pertama dan trimester terakhir. Takutnya ntar keberojolan di sana, bingung ya nanti ya. Ada sih bidan ada, cuman kan nanti jadi chaos, kasihan jemaah yang lainnya gitu ya. Jadi biasanya kalau hamil, makanya nanti kalau ibu-ibu yang tidak belum menopause, biasanya nanti sama kita diperiksa dulu cek kehamilan 2 minggu sebelum keberangkatan. Nanti kadang-kadang ada juga yang udah 2 minggu sebelum keberangkatan di sini dicek, nanti ada random sampling bu. Jadi ibu-ibu teh kan nanti sebelum berangkat itu diperiksa sama pemeriksa kesehatan di puskesmas. Nanti di sana teh ada pemeriksaan lagi di embarkasi teh sama kantor kesehatan pelabuhan, sama dokternya teh ditungguin ibu pipis teh. Sok pipisnya di depan saya, bener dicek hamil tuh gitu ya. Tapi kayaknya banyak yang udah menopause mungkin ya. Tapi nanti tetap dicek ya. Tetap dicek. Enggak sih, maksudnya bukan ke arah sana, cuma buat syarat doang biasanya. Kemudian penyakit menular aktif, ini yang saya temukan tahun lalu mah TBC bu Pak, sebenarnya kalau penyakit menular itu bisa sembuh nggak? Bisa ya, bisa sembuh sebenarnya mah ya, tapi pasti sembuh tuh butuh waktu. Sebenarnya ibu dan bapak bisa melakukan pemeriksaan kesehatan haji itu 2 tahun sebelumnya. Kayak Ibu Ruwati dan Pak Teguh, ini kan sudah duluan startnya database-nya sudah masuk ke saya. Ya, sudah tahun lalu sudah melakukan pemeriksaan. Nah, itu teh jadi database kami bahwa tidak ada penyakit. Kalaupun ketemu misalnya penyakit TBC misalnya, itu bisa diobatin dulu. Kalau nanti bakterinya sudah mulai turun, sudah tidak terdeteksi, itu sudah boleh berangkat gitu. Dan kita pasti mempersiapkan untuk pemberkasannya itu. Nanti disiapkan sama dokter dan tim kesehatan di Indonesia ini ya. Kemudian ini yang nomor 9 nggak kelihatan ya, kanker dengan kemoterapi serta kanker dengan kanker stadium akhir biasanya itu ya. Tapi kan kalau kemoterapi juga kan nggak selamanya ya bu ya. Kemoterapi juga paling cuma 3 bulan gitu kan ya. Makanya kesehatan haji itu biasanya di 6 bulan sebelumnya. Kalau sekarang baru mulai mungkin 2 minggu lagi. Berarti berangkatnya berapa? Bulan April ya? Kemarin April sama maju ya kayaknya ya. Mei ya. Mau tanya, kalau dari Kemenag udah ada surat ke puskesmas belum? Siapa yang lolos? Ada? Kalau di saya baru masuk itu yang 70% estimasi. Jadi dari Ciberem aja cuma 25 bu yang datanya masuk ke saya mah. Gitu. Cuman kadang-kadang bu, ini teh jemaah haji teh suka mepet gitu ya bu ya. Bulan depan mau berangkat, 3 minggu mau berangkat, baru pada datang untuk pemeriksaan. Nah ini teh sebenarnya kan ini ada beberapa penyakit yang sebenarnya bisa diantisipasi dari sebelumnya ya. Jadi bisa diobati dulu baru bisa berangkat gitu sebenarnya mah. Mudah-mudahan tahun ini mah gak gitu ya bu ya. Jadi mudah-mudahan jauh-jauh hari lah mudah-mudahan ya. Karena kalau misalnya mepet-mepetnya ke kitanya juga chaos gitu bu. Istitoannya, syarat istitoannya agak chaos ya. Nah ini untuk tadi udah ya? Oke udah. Nah ini untuk pemeriksaan evaluasi. Jadi ibu dan bapak tadi kan sudah saya sampaikan ya kalau ada beberapa penyakit yang memang pada sebelumnya nggak bisa berangkat, tapi nanti kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa berangkat gitu ya. Salah satunya ini TBC. TBC kalau misalnya tidak ditemukan DPA-nya itu bisa berangkat gitu ya. Biasanya itu setelah pengobatan 2-3 bulan baru bisa berangkat. Tahun lalu juga ada yang kedeteksi TBC dan alhamdulillahnya sudah pengobatan 3 bulan. Beliau berangkat dengan obat-obatan TBC-nya dan aman. Tapi memang kita kasih karena kan di sana kan tidurnya nggak sendiri ya. Kamar kan berempat ya bu ya kalau nggak salah. Jadi jangan sampai menularkan ke teman yang lain gitu ya. Jadi harus pakai masker ya bu, walaupun di kamar diusahakan pakai masker karena kan mayoritas tahun lalu juga lansia. Jadi kalau lansia itu kan imunitasnya nggak sebagus yang masih muda-muda gitu ya. Jadi jangan sampai menularkan ya bu ya, gitu saya sudah sampaikan. Dan beliau alhamdulillah nurut sih. Jadi balik ke sini nggak ada sampai saat ini
5 tahun lalu nggak ada yang balik dengan kondisi TBC. Kemudian ini ada evaluasi, ini tuh yang bikin tahun lalu itu kita chaos dengan ini, chaos banget. Gara-garanya mulai tahun kemarin itu ada pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu untuk pasien-pasien diabetes mellitus sebenarnya, tapi diperiksakan semuanya. Benar, ada yang ketahui, oh saya baru tahu dong kalau saya diabetes mellitus, dan HbA1c-nya itu di atas 10%. Kalau nggak salah hampir 13 kalau nggak salah. Nah itu kan harus diturunkan dulu. Sementara untuk menurunkan HbA1c itu nggak bisa instan, nggak bisa cuma sebulan 2 bulan, bisa sampai 3 bulan, sampai 6 bulan baru turun HbA1c. Tahun lalu mah ini teh angkatnya di 8 bu, tahun lalu mah di 8. Alhamdulillah sekarang setelah dokter-dokternya ngamuk, nggak mungkin lah kita turunin gitu dalam kondisi cepat kayak gini gitu kan ya. Akhirnya mereka dari atasnya itu dari Kemenkes itu menurunkan jadi 10 gitu. Jadi insya Allah sih kalau misalnya yang DM segini mah kalau asalkan minum obatnya teratur segini mah bisa gitu ya. Oke. Kemudian evaluasi tekanan darah pada penderita krisis hipertensi. Bu, Pak, nanti kan ibu bapak tuh akan ada di pesawat selama 9 jam. Dan tekanan di pesawat itu berbeda dengan tekanan di darat ya. Jadi nanti juga sebelum berangkat itu akan ditensi. Kalau tensinya di atas 160/100 kalau nggak salah itu tuh nggak boleh berangkat dulu sampai tensinya turun. Nah, kesempatan sekarang kita pembinaan kesehatan supaya dalam kondisi sehat pun, dalam kondisi baik-baik aja atau dalam kondisi capek pun, ibu dan bapak sudah minum obat rutin. Jadi tensinya terkontrol normal ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ditunda untuk berangkatnya. Kemudian ini evaluasi penderita patah tulang tungkai bawah dan pemeriksaan lainnya sesuai indikasi ya. Nah mulai diperiksa juga buat ibu dan bapak yang punya penyakit gula, ada luka enggak di kakinya ya. Kalau ada luka di kakinya harus segera kita obati, karena nanti di embarkasi itu begitu ketahuan ada luka di kaki itu bisa dikembalikan, ditunda dulu ya. Nah ini untuk alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Ibu dan bapak di sini sudah punya BPJS semuanya? Oh ada belum ya? Oke. Jadi memang diupayakan untuk punya BPJS aktif, ya diupayakan. Sebenarnya ketika nanti di Mekah memang ibu dan bapak kalau BPJS tidak berlaku ya karena sudah di cover sama asuransi haji. Tapi selama ibu dan bapak berangkat nih dari Indonesia dari Cimahi ke embarkasi, kalau nauzubillah misalnya ternyata ada sesuatu, itu nanti untuk pembiayaannya covernya sama BPJS gitu ya. Jadi diupayakan yang misalnya BPJS-nya masih belum bayar atau mungkin BPJS-nya masih belum aktif, diupayakan untuk aktif ya. Nah nanti di puskesmas ibu dan bapak akan dilakukan pemeriksaan medis dasar. Ini pemeriksaan oleh dokter dan perawat untuk pemeriksaan fisiknya. Kemudian nanti juga diperiksa kognitifnya. Pokoknya banyak tes deh bu, nanti banyak banget. Makanya saya kalau periksa haji itu satu pasien tuh bisa 30 menit sendiri bu, karena tesnya tuh banyak banget sekarang instrumennya. Ada pemeriksaan kognisi, kemudian pemeriksaan mental, sama pemeriksaan activity daily living atau kemampuan hidup sehari-hari. Ya, nanti setelah itu dokternya akan melakukan penetapan diagnosis. Baru setelah ini akan ada pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan ini teh yang disebut ke laboratorium, ya. Kalau saat ini sih puskesmas belum mumpuni, belum mencukupi apa ya, belum sanggup untuk melakukan pemeriksaan semuanya. Makanya nanti ibu dan bapak akan kami rujuk untuk pemeriksaan di laboratorium lain. Laboratoriumnya mah bebas, gimana ibu dan bapak? Maaf dok, Iya. Kimia Farma. Oh ya, mangga kalau untuk Kimia Farma silakan. Tapi kalau dari kami sih mangga aja silakan, mau yang murah mau yang mahal, yang penting semuanya ada hasil labnya ya. Berapa yang diperiksanya? Iya, diperiksa di laboratorium di kelas. Nama. Pokoknya dari mulai darah, kencing ya, fungsi hati, fungsi ginjal, EKG, ronsen, terus HbA1c, kimia darah, itu semua akan diperiksa. 8 sampai 8 ya kayaknya. Sama urin itu apa sama kehamilan kalau buat perempuan. Ya. Oke. Nah, nanti setelah pemeriksaan medis lanjutan, ibu dan bapak bisa menyampaikan hasil laboratoriumnya ke dokter di puskesmas. Nanti kami yang akan
menginputkan ya, karena yang punya kuasa atas si Siskohatcast adalah petugas kesehatan. Jadi nanti hasil labnya akan kami inputkan ke Siskohatcast. Setelah itu baru nanti ada penetapan isi soal kesehatannya gitu ya. Dan dari hasil kebugaran juga ya ini ya untuk isi soal ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin sekarang saya tanya jawab dulu kali ya. Kalau di Anur sudah dikoordinir ya ke kimia farma ya. Kemarin juga kimia farma seperti biasa. sudah biasa ya. Kemarin juga saya ketemu sama petugas kimia farma,